Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 2023 udah disahin. Ya, Terus sekarang apa yang bisa dilakukan? kami berharap Partai Buruh bisa masuk dalam parlemen threshold 30 kursi. Masuk ke tahun politik, Partai Buruh bisa apa? Serikat Buruh upah melulu. Kami bicara jaminan sosial. Orang tanya, ngapain orang nganggur dibayar? Lo ngapain juga kita bayar pajak waktu bekerja? Saya punya kawan-kawan di buruh. Untuk makan aja dia susah. PHK seenaknya. Pesangon kecil. Upah nggak naik 3 tahun. Kan nggak adil. S1 aja outsourcing sekarang. Dan dikasih upah minimum. Ya kalau kita lulusan UI, lulusan IPB, ITB, kita tolak. Lulusan di kampus-kampus yang biasa aja, dia mau. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinan kita. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Kembali lagi di Living on Point. Aksi besar-besaran untuk memperingati Hari Buruh Internasional alias May Day sudah digelar 1 Mei kemarin. Nah, sebetulnya apa saja suara-suara yang ingin digaungkan oleh kawan-kawan buruh selain Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang sangat ditentang habis-habisan oleh para kawan-kawan dari Serikat Buruh. Kita akan mendengarkannya langsung dari Presiden KSPI Said Iqbal. Hai Bang, thank you udah datang di Living on Point. Terima kasih. Jadi kemarin 1 Mei sudah berlalu, selain Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang sudah terlanjur disahkan dan ingin dibatalkan rencananya gugatannya di MK, apalagi sih poin-poin yang digaungkan kemarin? Ada 6 poin yang memang disampaikan oleh, karena ini kan aksi gabungan Partai Buruh dengan KSPI dan Serikat Buruh lainnya. Nomor 1 yang disebut oleh Mbak Livi, 1, cabut Omnibus Law Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nomor 2, cabut Parliamentary Threshold 4% dan Presidential Threshold 20%. Yang ketiga adalah sahkan RUU PPRT dan deklarasi Hostum. Hostum itu hapus outsourcing, tolak upah murah. Dan yang keempat adalah reforma agraria dan kedaulatan pangan. Yang kelima adalah terkait dengan tolak RUU kesehatan. Ya, kemudian yang keenam, pilih calon presiden 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja. Sebelum kita bedah satu-satu, ini buat saya dan juga banyak pihak pasti menilai ini May Day yang beda dari tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun ini sudah ada Partai Buruh, seperti yang tadi Bang Said di awal sudah katakan, ini adalah gabungan dari memang kawan-kawan buruh dan juga dari Partai Buruh yang juga ikutan, karena kelihatan dari poin yang dituntutnya pun tidak cuma bicara soal kepentingan buruh, tapi juga ada parliamentary threshold, ada kemudian memilih presiden dan segala macam. Apa yang kemudian jadi pesan dari Partai Buruh, juga nggak cuma bicara soal politik, tapi juga betul-betul misi kawan-kawan buruh itu juga tetap jadi nomor 1 di aksi May Day? Ya, Partai Buruh itu dilanjutkan kembali. Sebelumnya almarhum Bang Mokhtar Pakpahan kan pernah mendirikan partai ini, kemudian berhenti sekitar 2 kali pemilu, dan kami hidupkan kembali hanya satu penyebab, yaitu menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kelompok kelas pekerja, tidak hanya buruh, buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, PRT, urban poor konsorsium, informal, dan kelompok milenial, Gen Z yang berayah ibu kan kelas pekerja, sopir, ojek,
Mereka merasa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, bukan hanya merasa, mereka paham benar bahwa dampak dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini outsourcing seumur hidup, tidak ada batasan. Kemudian juga mereka paham kontrak terus-menerus tanpa periode seumur hidup, upah murah, pesangon gampang, PHK gampang, pesangon kecil. Tanah petani juga melalui bank tanah akan terampas. Kemudian juga musim panen raya importir boleh mengimpor daging, garam, ataupun beras, kedelai, dan lain sebagainya. Mereka paham benar itu akan mengancam masa depan dan anak-anaknya. Oleh karena itu, secara politik kekalahannya harus dilawan. Secara konstitusional, ya mendirikan partai politik. Yang paling mungkin partai buruh sudah ada, dihidupkan kembali oleh 11 inisiator, kelompok buruh, kelompok petani, dan kelompok-kelompok kelas pekerja lainnya. Maka May Day tahun ini diorganisirnya adalah tidak hanya serikat buruh, karena 4 konfederasi besar serikat buruh, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urbanpur, UPC, Jala PRT, dan kelompok guru dan tenaga honorer bergabung di sini. Maka diorganisir oleh serikat buruh. Itu menyatu jadi isunya. Nah, itu yang kemudian isunya membuat jadi satu. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan gini, selama ini kan buruh dengan agenda-agenda politik itu selalu berseberangan. Apa yang kemudian jadi agenda yang biasanya keluar dari gedung hijau sana, kemudian itu biasanya selalu berseberangan dengan kepentingan para buruh. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa aksi May Day selalu terjadi besar-besaran setiap tahun. Dan betul berulang, ya? bener. Oke, dan selalu berulang, setuju ya. Nah, tapi kemudian sekarang gini, partai buruh seberapa besar kemudian kepentingan buruh itu betul-betul akan disuarakan, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Jangan sampai kemudian selama ini suara-suara buruh yang selalu harusnya jadi poin utama di luar dari perpolitikan yang biasanya seperti itu terjadi, kemudian sekarang harus jadi satu suara. Jangan sampai begitu. Seluruh dunia ada 3 aliran dalam membangun sebuah negara ya. Satu aliran kelompok pengusaha, mereka aja mendirikan partai pengusaha. Satu aliran lagi kelompok agama, mereka juga seperti CDU, CSU di Jerman, Angela Merkel itu kelompok agama. Dan satu lagi kelompok kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lainnya. Oleh karena itu di Indonesia 2 kelompok ini sudah ada kepentingan mereka dalam perjuangan sosial politik. Tapi di kelompok kelas pekerja kan nggak ada. Siapa yang bicara upah tentang di parlemen? Siapa yang bicara tentang outsourcing yang ditolak di parlemen? Siapa yang bicara tentang masalah tanah untuk petani? Tentang agraria, konflik agraria. Begitu pula siapa yang berbicara tentang jaminan makanan, jaminan perumahan, atau jaminan Tapi sosial. sejauh mana bisa dipastikan partai buruh itu kemudian nanti tidak akan jadi satu suara, nggak akan paduan suara dengan sekarang yang udah ada di DPR? Karena 3 aliran yang berbeda ini, interestnya berbeda. Kelompok buruh melalui partai buruh, kalau di Eropa ada sosial demokrat, kalau di Amerika Latin sosialis pekerja. Mereka akan memperjuangkan isu-isu yang memang diperjuangkan oleh kelompok buruh. Isu upah, ada nggak partai politik di parlemen yang bicara upah? Nggak ada. Nah, oleh karena itu partai buruh ini akan dijadikan kepanjangan tangan serikat buruh untuk memperjuangkan upah. Karena dia fungsinya legislasi, pengawasan, dan juga budgeting. Maka 3 fungsi ini akan dikerahkan oleh partai buruh untuk memenangkan isu upah. Begitu pula isu jaminan sosial. Termasuk di dalamnya isu tentang tanah untuk petani, isu tentang perahu yang tidak pernah dimiliki oleh nelayan, isu tentang guru dan tenaga honorer yang tidak pernah diangkat menjadi PNS. Bang Said, tapi kan selama ini sudah ada KSPI, buat apa lagi ada partai buruh? Secara politik kan nggak bisa. Tapi kan kita bisa mendorong partai politik yang ada di parlemen untuk kemudian. Itulah tadi yang selama ini terjadi. Akibat partai politik selama ini yang ada 2 aliran ini tidak pernah berpihak pada kepentingan buruh. Yang tadi Mbak Livi bilang setiap May Day selalu mengusung isu yang sama, isu outsourcing, isu upah, isu reforma agraria, kan sama. Harusnya kan partai politik menjawab itu. Sehingga dari tahun ke tahun isu itu tidak muncul. Barulah puncaknya, yang tadi saya bilang terjadi Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Baru kesadaran kelas pekerja ini perlu ada sebuah alat perjuangan politik sebagaimana di seluruh dunia. Mau di mana? Amerika. Saya kebetulan ILO Governing Body. Saya salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Saya berkantor di Jeneva. Setahun 4 kali saya bersidang di sana.
Saya melihat, saya ketemu Lula, saya ketemu Obama, saya ketemu Sarkozy, saya ketemu Kevin Rudd. Mereka mengatakan, masa di Indonesia nggak ada partai buruh? Negerimu itu 56,4 juta, itu buruh formal. Serikat-serikat buruh banyak. Terus siapa yang memperjuangkan secara politik? Baik politik anggaran, politik regulasi, maupun pengawasan. Dinas Tenaga Kerja, nggak bayar THR aja nggak mampu tuh. Dari tahun ke tahun nggak bayar THR. Tapi kalau dia punya kekuatan politik, dia bisa panggil menteri. Kenapa ini nggak terjadi? Kemudian di dalam politik anggaran kita bisa bilang, oh ternyata pengawasannya lemah. Karena tidak ada anggaran untuk pengawasan. Kalau itu kasih pengawasan. Kenapa outsourcing merajalela? Oh ternyata pengawasannya, kalau gitu kasih pengawasan. Kenapa kemudian tanah dirampas yang menjadi hak petani dengan sistem konsep bank tanah? Benih dan pupuk yang mahal. Kita bisa diskusi sama Menteri Pertanian. Sekarang gini, ini kan akan jadi bisa dikatakan sebagai comeback-nya Partai Buruh ya kan di pemilu besok. Dengan aksi kemarin May Day, kemudian masuk ke tahun politik, Partai Buruh bisa apa? Yang pertama tentu kita harus mengejawantahkan yang tadi saya bilang cabut Omnibus Law dan Cipta Kerja. Mbak Livi kan lihat, 9 partai politik sama aja, walaupun 2 menolak ya, PKS dan Demokrat. Tapi tahun 2020 yang dulu pertama disahkan, kami minta mereka untuk jadi saksi fakta di judicial review tentang uji publik di MK. Nggak mau tuh. Sebenarnya intinya sama. Mereka nggak peduli sama kaum kelas pekerja. Itu biasa. Karena mereka partai yang agama, memang orientasinya agama. Partai yang nasionalis, kapitalistik, dia orientasi pengusaha. Nah kami kan orientasi buruh, di mana meletakkan kelompok buruh, bukan hanya buruh ya, buruh petani nelayan yang saya sebut kelas pekerja ini dalam konteks keputusan politik. Kan nggak ada. Tapi kan sekarang Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 2023 udah disahin. Ya, betul. Terus sekarang apa yang bisa dilakukan? KSPI kah atau Partai Buruh kah? Apa yang bisa dilakukan? Dua-duanya seiring sejalan. Kami berharap Partai Buruh bisa masuk dalam parlemen, DPR RI, parliamentary threshold 30 kursi. Di basis-basis buruh. Cukup 16 provinsi, 29 dapil dari 84 dapil. Nggak usah semua. Karena ini basisnya di sini. Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian ada Kepri, ada Sumatera Utara, ada Kalimantan Selatan, ada Maluku, Maluku Utara, Papua. Di sini kita akan memastikan kelompok-kelompok buruh, petani, nelayan, guru dan tenaga honorer di 16 provinsi ini bisa membawa kepentingan itu. Nah dari situ kita bisa mengatakan outsourcing kami nggak setuju, kami minta untuk dicabut. Kami nggak setuju upah murah dan tapi inti semuanya itu kami nggak setuju Omnibus Law. Nah Mbak Livi jangan lupa, Partai Buruh tidak hanya bicara tentang hal-hal yang selalu dipersoalkan oleh orang kan, serikat buruh upah melulu. Kami bicara jaminan sosial. Apa itu jaminan sosial? Jaminan sosial adalah yang meliputi jaminan makanan. Kalau bahasa kami, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Berarti kan itu diskusi politik anggaran. Politik anggaran, 500.000 aja kita kasih. Tiap orang miskin, dengan jumlah orang miskin 27,7 juta, kita bulatkan 30 juta orang, kali 500.000 rupiah per bulan, 15 triliun. 15 triliun kali 12, 180 triliun. Kami bisa bilang, apa yang salah? Kau ambil infrastruktur, kau ambil tentang kegiatan agama, kami minta ini. Orang dijamin makan. Tentang jaminan pendidikan 20% untuk anak buruh dan petani dan kelompok-kelompok kelas pekerja, apa yang didistribusikan untuk mereka bisa sekolah. Jaminan perumahan. Dulu tentara, polisi, TNI, Polri, PNS, buruh swasta. Saya ingat benar ibu saya, mertua saya. Begitu pensiun punya rumah. Hari ini jangankan pensiun, yang ada sakit asma. Karena nggak ada rumah lagi yang dijamin oleh Perumnas. Dulu kan Perumnas kita kenal benar. Ada Perumnas Klender, Perumnas Bekasi, Perumnas Depok. Sekarang nggak. Kita harus pastikan jaminan perumahan. Begitu pula jaminan air bersih. Dan yang terakhir, jaminan pengangguran. Orang tanya, ngapain orang nganggur dibayar? Lo ngapain juga kita bayar pajak waktu bekerja? Kan biasa. Ketika kita sehat, wajib hukumnya bayar pajak supaya negara maju. Begitu kita nggak bekerja, negara bayar kita. Nah, itu namanya jaminan sosial. Warna oranye Partai Buruh. Warna oranye Partai Buruh. Partainya kelas pekerja. Partainya kelas pekerja. Partai Buruh.